Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai belajar pemrograman PHP dan MySQL di part keempat ini. Ya, di sini kita akan membahas mengenai penggunaan fungsi penanggalan, tanggal, date, function. Kemudian kita akan membahas mengenai penggunaan perintah include di PHP. Dan berikutnya kita juga akan belajar menggunakan file handling, ya, file handling di bahasa pemrograman PHP. Kemudian setelahnya kita akan belajar mengenai penggunaan perintah-perintah database MySQL. Yang pertama kita akan belajar mengenai penggunaan perintah alter table add, kemudian alter table add after, kemudian alter table add first, alter table modify, dan alter table rename. Selamat mengikuti. Program pertama ini kita akan belajar menggunakan fungsi date, ya, dan mktime di PHP. Fungsi date ini itu digunakan untuk menampilkan tanggal, ya, dengan format tertentu. Nah, di sini misalnya kita ingin menampilkan tanggal dengan format hari, bulan, dan tahun. D-nya kecil, M-nya kecil, Y-nya besar. Kemudian yang berikutnya kita ingin memberi spasi. Oke, bisa di satu bariskan untuk efisiensi baris. Kemudian berikut ini akan kita tampilkan format tanggal yang berbeda. Kalau di atas menggunakan garis miring untuk pemisah waktunya, kalau yang ini kita menggunakan titik. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan pemisahnya garis dash, ya, atau strip. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita simpan di folder htdocs. Kalau di contoh ini foldernya htdocs, kemudian di dalamnya ada folder lagi namanya PHP. Kita simpan dengan nama PHP. Aduh, salah. Kita ulang lagi, save lagi. Oke, kita save saja. Kita ganti namanya, rename program 14 strip 1 .php. Oke, kita save. Oke, kemudian kita coba jalankan hasil keluarannya. Kita buka browser. Di sini kita coba pakai Firefox. Kita tulis alamatnya http://localhost nama foldernya PHP, kemudian nama programnya program 14-1.php. Nah, ini adalah contoh hasil keluaran programnya. Oke, berikutnya kita akan mencoba menggunakan perintah atau fungsi mktime, ya, mktime di bahasa pemrograman PHP. Kalau di sini fungsi mktime-nya kita coba untuk memberikan nilai Unix timestamp. Di contoh ini kita akan mencoba menampilkan tanggal hari esok, gitu. Ya, kalau sekarang tanggal 4 contohnya, 4 November, maka akan ditampilkan hari keesokan, tanggal keesokan harinya, yaitu tanggal 5 November. Nah, ini contoh penggunanya. Kita buat variabel dulu besok, kemudian diisi dengan hasil keluaran dari fungsi mktime. 0,00 yang pertama itu, 30 yang pertama itu adalah detik, menit, dan jam, tapi kita tidak gunakan. Berikutnya adalah bulan, kemudian hari yang D itu, kemudian tahun yang Y. Nah, kita menampilkan hari ini plus 1, jadi D-nya ditambah dengan 1. Kemudian kita tampilkan
Misalnya besok adalah tanggal dapat operator titik untuk penggabungan dua string, dua kalimat atau dua kata atau dua string ya, date. Tampilkan dalam bentuk format tanggal, bulan, tahun, tapi menggunakan garis miring pemisahnya. Di luar besok. Titik koma, kita tutup, kemudian kita save. Ini save kita simpan dengan nama program 14.2.php. Kita save, kemudian kita coba tampilkan hasil outputnya, hasil running programnya di Firefox. http://localhost php nama programnya program 14.2.php. Nah, ini adalah contoh outputnya. Berikutnya kita akan coba menggunakan perintah include ya di bahasa pemrograman PHP. Perintah include ini digunakan untuk mengambil data dari file PHP yang lain yang ada di folder yang sama atau folder yang berbeda dengan program kita ini. Nah, kita coba pada kesempatan ini kita buat pustaka fungsi matematika dasar. Isinya adalah fungsi untuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita pakai kata kunci function. Nama fungsinya adalah tambah, parameternya ada X dan Y. Kemudian nanti outputnya adalah hasil penambahan X dengan Y. Yang berikutnya kita kasih function kurang. Parameternya juga X dan Y. Dan outputnya juga hasil keluaran pengurangan X dengan Y. Yang berikutnya adalah fungsi kali. Ya, ini untuk perkalian, sama parameternya ada 2, X dan Y. X dan Y itu disebut sebagai parameter lokal, jadi khusus lokal di fungsi tambah, kali, bagi, kurang ini ya. Sehingga kita bisa buat menuliskan parameter yang sama, nama variabel yang sama walaupun di dalam satu badan program yang sama juga. Nah, ini yang terakhir adalah fungsi bagi, X dibagi dengan Y. Satu lagi lah fungsi untuk spasi ya, supaya tidak repot menuliskan echo BR ya. Sama aja sih sebenarnya satu baris, tapi kita coba jadi buat fungsi spasi. Dia tidak mengeluarkan nilai apa-apa, dia hanya pindah ke baris berikutnya. Kita simpan dengan nama matematika.php. Kemudian kita buat satu file lagi yang akan menggunakan fungsi matematika yang ada di pustaka matematika.php tadi. Nah, ini kata kuncinya adalah include. Kita panggil nama filenya dengan syarat file matematika.php-nya itu ada di satu folder yang sama dengan program yang kita buat ini ya. Kalau misalnya filenya ada di folder yang berbeda, ya berarti pakai rujukan ke folder yang tempat dari file matematika.php tersebut. Kita coba buat
dua variabel X dan Y. X kita isi dengan 10 dan Y kita isi dengan 5. Nah, X dan Y di sini disebut sebagai variabel global. Artinya variabel X dan Y yang ada di atas ini itu digunakan di semua baris program yang ada di aplikasi kita ini. Oke, kita buat tambah XY spasi untuk pindah baris, kemudian kurang lagi XY spasi untuk pindah baris, kemudian ada lagi kali X dan Y, kemudian spasi lagi, kemudian bagi X dan Y. Oke, jadi semuanya adalah 10 untuk parameter pertama dan 5 untuk parameter kedua. Oke, saya save. Kita beri nama program 15-1.php. Oke, kita save. Kemudian kita coba panggil outputnya di Firefox. HTTP localhost PHP, kemudian tadi program 15-1.php. Enter. Oke, kenapa nggak keluar? Oh ya, lupa, belum diberi echo ya, atau print gitu ya di depan fungsinya. Oke, echo tambah kurang kali echo lagi yang bagi. Oke, kita save lagi. Oke, kita masuk ke Firefox, kita refresh. Oke, nah ini adalah hasil tampilannya. Oke, berikutnya kita akan mencoba mempraktekkan mengenai file handling ya. Nah, ini program untuk membuat file mahasiswa.txt yang disimpan di folder yang sama dengan aplikasi ini. Kalau mau dibuat di folder yang berbeda ya tinggal tentukan saja folder mana yang akan digunakan untuk menyimpan data mahasiswa.txt. Nama filenya, hasil keluarannya adalah mahasiswa.txt. Nah, di sini kita pertama buat variabel file MHS. Itu isinya adalah membuka file, nama filenya mahasiswa.txt, text file. Kemudian tipe pembukaannya adalah W itu untuk write itu menulis isi file. Kemudian kasih penanganan kesalahan kalau tidak bisa dibuat, misalnya karena masalah izin, tampilkan message atau pesan file tidak bisa dibuat. Kemudian kita buat satu variabel mahasiswa 1, isinya misalnya Teguh Wiharko, kemudian diakhiri dengan garis miring backslash n. Itu gunanya di file teks sebagai spasi, jadi dia pindah baris, jadi tidak di satu baris. Nah, ini yang keduanya Ella Gracie misalnya, Teguh Wiharko, nanti ke bawah gitu, pindah ke baris yang selanjutnya. Kemudian mahasiswa ketiganya misalnya siapa di sini, Muhammad Gracie Harko misalnya ya. Oke, kita taruh di bawah lagi di baris berikutnya. Kemudian mahasiswa keempat. Oke, ini misalnya siapa, Angelin Fatima Wiharko misalnya ya. Kita taruh di baris bawahnya lagi adalah yang mahasiswa kelima. Di sini contohnya misalnya Gracelyn Aisyah Wiharko. Oke, jadi kita punya 5 data mahasiswa di 5 yang disimpan di 5 variabel. Kita buat variabel utamanya mahasiswa yang isinya adalah gabungan dari variabel mahasiswa 1 sampai variabel mahasiswa 5. Nah, ini mahasiswa 3 ditambah mahasiswa 4, tambah lagi mahasiswa kelima ya.
Nah, ini contoh format penulisan ini sih beda-beda programmer, beda-beda style ya. Nah, kalau Bapak stylenya seperti ini. Oke, kemudian kita panggil fungsi fwrite untuk membuat filenya dan mengisi data mahasiswa ke file yang telah kita buat tadi. Oke. Kemudian kita tutup filenya. Oke, parameternya di sini adalah file. Oke, kita tutup, kemudian kita simpan dengan nama apa ini, program 16-1.php. Oke, jadi program ini akan menampilkan membuat file mahasiswa txt yang isinya adalah 5 data mahasiswa. Oke, kita buka Firefox. Oke, ada yang salah. Ntar kita lihat non-numeric value encountered in kita ini untuk mahasiswa karena dia tipenya adalah teks string gitu, jadi penambahannya dengan operator titik bukan dengan operator tambah ya. Oke, kita save lagi, kemudian kita coba jalankan. Oke, sudah. Oke, setelah kita tadi membuat file mahasiswa, nah sekarang kita akan buat program untuk membaca file mahasiswa.txt yang tadi telah kita buat. Ya, ini dibacanya per baris ya, menggunakan fungsi fget c. Fget. Oke, kita tentukan nama file yang akan dibacanya, kemudian mode bacanya adalah R atau read, kemudian penanganan kesalahan kalau tidak ditemukan filenya, tampilkan pesan file tidak bisa dibuka. Kalau kemudian kita kasih pengulangan, di sini menggunakan perintah pengulangan while, cek apakah jadi selama belum end of file gitu, selama belum sampai ke akhir dari file, maka lakukan pembacaan, kemudian tampilkan hasil filenya per baris ke layar. Oke, ini kemudian pindah barisnya pakai perintah HTML BR. Oke, kita save. Dengan nama program 16 berapa ini? 2.php. Oke, kita cek running programnya. http://2 localhost php program 16-2.php. Oke, akan tampil hasilnya seperti ini. Nah, ini cara mengambil data dari file teks yang lain selain menggunakan fungsi fget, kita menggunakan fungsi fread ya. Jadi akan dibaca semua isi filenya, kemudian ditampilkan apa adanya ke layar browser. Ini dengan catatan ada di folder yang sama dengan aplikasi yang kita buat ini, file txt-nya itu. Oke, kita tentukan file mahasiswanya, fopen, kemudian nama filenya mahasiswa.txt, tipe bacanya, tipe aksesnya adalah read atau R, kemudian kasih exception handling, kalau misalnya file tidak bisa ditemukan, tampilkan pesan file tidak dapat dibuka misalnya. Kemudian menggunakan fungsi fread, kita tampilkan isi dari file mahasiswa.txt tadi.
Nah, ini caranya sangat mudah sekali, satu baris saja. Every parameternya adalah file dan file size dari mahasiswa.txt. Oke, kemudian kita tutup filenya. Kita simpan dengan nama program 16-3.php. Oke, kita coba lihat outputnya. http localhost php program 16-3.php. Nah, ini hasilnya. Nah, berikut ini kita akan belajar cara menampilkan file txt, file teks dengan cepat. Nah, ini program tersingkat untuk membaca file mahasiswa.txt. Tinggal echo, kemudian read file, masukkan nama filenya asal dia ada di satu folder yang sama dengan program ini, titik koma. Kemudian kita simpan dengan nama berapa ini, program 16-4.php. Oke, kita simpan. Kemudian kita buka Firefox, localhost php program 16-4.php. Kurang php-nya, kurang foldernya. Oke, berikutnya kita akan mempelajari database MySQL ya. Di sini kita akan belajar mengenai penggunaan alter table add untuk menambahkan field pada satu tabel menggunakan bahasa pemrograman database SQL atau structured query language. Oke, pertama kita buat dulu tabelnya, tabel siswa. Oke, kita buat tabel siswa student di database testdb. Isi fieldnya student ID untuk nomor siswanya, karakter 3 saja contohnya. Kemudian nama variabel karakter panjangnya 200. Kemudian alamat dengan tipe teks supaya dia bisa menyimpan data alamat yang panjang. Kemudian primary key-nya, kunci utamanya kita tentukan di student ID atau nomor siswa. Oke. Kemudian setelah itu kita coba tambahkan satu field ke tabel yang tadi kita buat, student. Nah, kita akan menambahkan tabel birth date atau tanggal lahir. Nah, setelah field address atau alamat ya. Oke, use testdb, kita masuk ke aktifkan database testdb. Kemudian alter table student, add birth date, tipe datanya adalah date atau tanggal setelah after address. Oke, kemudian kita klik go. Jangan lupa titik koma di akhir statement. Oke, berhasil. Kita lihat datanya, use testdb, tertampilkan datanya, show columns from student. Oke, akan ditampilkan semua data dan data tambahannya birth date. Oke, di contoh berikut kita akan belajar menggunakan statement alter table untuk menambahkan field di awal tabel. Kita buat dulu tabel student atau siswa di database testdb.
kita aktifkan dulu TestDB-nya. Create student table in database TestDB. Oke. Use TestDB. Berarti kita mengaktifkan database TestDB, kemudian kita buat tabel student. Oke, isi tabel studentnya di sini ada name, nama mahasiswa, panjangnya variabel karakter 200. Oke, kemudian field address atau alamat dengan tipe teks. Oke, kemudian kita buat. Nah, kita ingin tambahkan field student ID atau nomor siswa di kolom paling depan, paling atas sebelum name. Oke. Kita masuk ke SQL, use TestDB. Oke, as first column. Oke, kita akan menambahkan field student ID di kolom yang pertama. Oke, use TestDB. Kita aktifkan dulu database TestDB. Kemudian kita masukkan dengan statement alter table student add. Jadi tabel student akan ditambahkan dengan student ID, tipenya karakter, panjangnya 3 karakter, dalam kurung first titik koma, kemudian kita jalankan. Oke, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat student ID sudah ada di kolom yang pertama. Oke, di contoh berikut kita akan mencoba untuk mengganti tipe data, panjang tipe data karakter dari asalnya 3 menjadi 200 ya. Kita lihat di sini kita tampilkan tabel student di database TestDB. Oke, sebelumnya kita coba buat lagi tabel studentnya. Oke, aktifkan database TestDB. Kemudian kita buat create table student, kita buat tabel student atau siswa yang isinya itu student ID, name, dan address. Jadi nomor siswa, nama siswa, dan alamat siswa. Student ID tipenya adalah karakter dengan panjang 3. Kemudian name, nama itu tipenya variable karakter dengan panjang, kita isi dulu sementara 10. Kemudian address atau alamat diisi dengan tipe data teks. Kemudian primary key-nya, kunci utamanya kita tentukan di student ID atau nomor siswa yang unik. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil. Oke, kita lihat di sini ada tabel student. Sekarang kita ingin merubah tipe data nama yang variabel karakter 10 menjadi 200 panjangnya. Oke, modify, rubah, ganti field. Field name from karakter variable karakter dengan panjang 10 menjadi variable karakter dengan panjang 200. Oke, kita aktifkan database TestDB. Nah, ini statementnya alter table student. Oke, modify name, kemudian variable karakter 200 titik koma, kemudian kita go. Nah, otomatis kita lihat di sini field name-nya sudah berubah menjadi tipe variable karakter 200. Oke, berikutnya kita akan mengganti nama tabel. Nah, asalnya tabel student tanpa S menjadi tabel students
dengan S. Jadi siswa menjadi tabel para siswa gitu ya. Oke, kita buat dulu tabel studentnya di database TestDB. Oke, create table student. Oke. Di sana ada student ID dengan tipe data karakter panjangnya 3, kemudian name dengan tipe data variable karakter dengan panjang 200, dan address dengan tipe data teks, dan primary key-nya ada di student ID. Oke, kita buat database tabelnya. Kemudian kita akan coba rubah namanya atau ganti namanya dari student menjadi students. Oke, itu table student kita rubah menjadi students. Caranya masuk ke SQL, kemudian kita rename ya table student menjadi students. Perintahnya adalah use testdb, aktifkan database testdb, alter table student, rename students, rename to students, titik koma, jalankan. Oke, kita lihat di sini nama tabelnya sudah berubah dari student menjadi students. Oke, demikianlah materi-materi belajar bahasa pemrograman PHP dan database MySQL di part keempat ini telah selesai disajikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya agar channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam.